Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altung dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Manisi, Rabu 19 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil dan memilih kami untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Dan upah terbesar kami adalah ketika Engkau akan memberikan mahkota surga kepada kami. Namun terkadang kami menuntut lebih dari apa yang kami kerjakan, apa yang seharusnya kami terima. Karena itu kami mohon kepada-Mu Bapa, bukalah hati kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini mampu membuat kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala sesuatu yang kami terima dari-Mu sebagai berkat. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, keluar pula ia dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti yang tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terkurung
dalam penjara buatan sendiri. Sesaat ketika kita memelihara iri hati di dalam hati dan pikiran kita, maka ia akan mengurung kita, ia akan mencekik kita, dan ia akan membunuh kita perlahan-lahan. Para sahabat sekalian, perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini begitu inspiratif bagi kita sekalian, karena mengajarkan tentang banyak hal tentang kehidupan. Dari perspektif manusia, rasanya tuan kebun anggur ini berlaku tidak adil terhadap para pekerjanya. Masakan upah yang jumlahnya sama diberikan kepada para pekerja yang mempunyai waktu kerja yang berbeda. Masing-masing menerima 1 dinar. Tapi kalau kita membaca Injil ini dengan saksama, maka sang tuan ini betul-betul tuan yang menepati janjinya. Dia bersepakat dengan para pekerja bahwa mereka akan dibayar 1 dinar sehari. Ini pun yang biasanya kita alami dalam hidup kita, baik di tengah masyarakat maupun juga di dalam gereja dalam kehidupan berjemaat atau berumat. Kadang kita merasa kita sangat berjasa dalam kelompok masyarakat tertentu, ataukah dalam gereja kita telah melakukan banyak hal untuk Tuhan dan untuk jemaat atau umat. Lalu kita seakan-akan menuntut hak kita untuk dihormati, disanjung, dan diperlakukan lebih dari orang lain. Perumpamaan Yesus hari ini memberikan kepada kita kritik yang tajam atas sikap-sikap negatif kita sehari-hari. Pertama, jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, entahkah tentang talenta yang Anda miliki dan orang lain miliki, tentang uang, pangkat, kedudukan, bahkan nasib setiap saat. Setiap orang pasti dikaruniai Tuhan secara berbeda-beda. Kedua, jika Anda terus membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, maka mahkota yang akan Anda terima adalah iri hati. Iri hati tidak akan hanya mengurungmu, tapi dia akan menyiksamu, dan bahkan secara perlahan-lahan dia akan membunuhmu. Anda akan tetap berada di tempat, sementara orang lain akan berlari jauh meninggalkan Anda dalam keberhasilan mereka. Ketiga, dalam keadaan apapun yang Anda alami saat ini, bersyukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena rasa syukur dan terima kasihlah yang menjadi obat mujarab untuk membunuh iri hati di dalam pikiran dan otak kita. Akhirnya, sesaat ketika Anda bekerja di kebun anggur Tuhan dalam pelayanan, maka pastikan bahwa Tuhan tidak akan pernah menutup mata dan telinga terhadap jeritan-jeritanmu. Ia akan membantumu, Ia akan menguatkanmu, Ia akan menghiburmu, dan Ia akan menopangmu dalam setiap derap langkah kehidupanmu. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.